Tiga penambang emas ditangkap, warga geruduk Mapolres Sintang. Jadi sorotan, Gubernur Kaltim minta maaf dan kembalikan mobil senilai 8,5 miliar rupiah per unit. Jelang puncak perayaan Cap Gome, warga antusias saksikan ritual tatung cuci jalan di kota Singkawang. Jamiatul Khair, masjid berusia 120 tahun, saksi sejarah perkembangan Islam di Kabupaten Mempawah. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi teraktual seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Kita ke sorotan yang pertama. Saudara, tak terima 3 orang ditangkap atas kasus dugaan penambangan emas tanpa izin. Sejumlah warga mendatangi Mapolres Sintang. Mereka menuntut ketiganya dibebaskan. Masa berkumpul di halaman Mapolres Sintang pada Sabtu sore 28 Februari. Kedatangan mereka dipicu penangkapan 3 rekan mereka yang merupakan pekerja tambang emas diduga ilegal. Masa mendesak ketiganya segera dibebaskan. Situasi sempat memanas dan terjadi adu argumen antara massa dan polisi yang berjaga. Sejumlah fasilitas di area Mapolres alami kerusakan termasuk pagar. Massa juga sempat menutup akses jalan menuju kantor polisi. Untuk meredakan ketegangan, Bupati Sintang turun langsung berdialog dengan perwakilan massa. Pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat dan polisi menghasilkan kesepakatan. 3 warga yang ditangkap dilepaskan dengan syarat tidak mengulangi kegiatan penambangan tanpa izin. Untuk saat ini teman-teman yang tadi diamankan 3 orang tidak kami tahan dan kami pulangkan, tetapi dengan catatan tidak melakukan penambangan emas lagi tanpa izin. Ya, juga nanti kami akan memanggil beberapa orang yang tokoh-tokoh masyarakat ya, dan ya orang-orang yang terkait, pihak yang terkait untuk membuat pernyataan. Usai pembebasan tersebut, massa membubarkan diri. Polisi mengimbau masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Sintang. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Sorotan lainnya saudara, seorang ibu di Samarinda, Kalimantan Timur diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Pada Minggu siang, korban dimakamkan oleh warga. Jenazah seorang janda yang diduga menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan di Palaran, Samarinda diserahkan ke warga untuk dimakamkan di pemakaman umum setempat. Korban dikenal baik dan hanya tinggal sebatang kara, bekerja sehari-hari sebagai pedagang sayur di pasar. Korban diduga dibunuh lalu diperkosa oleh seorang lansia yang merupakan tetangga korban. Saat ditemukan, korban dalam keadaan setengah tanpa busana dan hasil otopsi juga menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Polisi sudah menangkap pelaku namun masih mendalami motifnya hingga tega menghabisi nyawa korban. Yang mana jenazah ini kita temukan di dalam gubuk dalam kondisi setengah telanjang. Jadi untuk jenazah kami menemukan ada beberapa titik pada tubuh korban yang kita curigain adalah suatu tanda-tanda kekerasan. Kan namanya Mbak Sutini, cuma kan dipanggil yang gambreng karena orangnya sering ngomongnya anu kan, iya orangnya baik sih, orangnya baik, gampang kenal orang gitu. Ya pas penemuan ini kaget nggak? Dan udah kaget nggak tiba-tiba? Kaget banget. Sebelumnya pada Kamis 19 Februari, korban ditemukan di sebuah gubuk Jalan Pramuka kawasan Simpang Pasir, Palaran. Diperkirakan korban sudah meninggal 2 hari. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan selanjutnya, Polda Kalimantan Timur ungkap 163 kasus narkoba dengan 202 tersangka pada periode Januari hingga Februari 2026. Polda Kaltim menyebut Kaltim merupakan target pasar narkotika. 202 tersangka yang ditangkap terdiri dari 180 laki-laki dan 22 wanita. Para tersangka merupakan pengedar, kurir, dan pemakai. Dari 163 kasus, Polda Kaltim sita 8 kg sabu, 2.000 butir ekstasi,
2 kg ganja, dan 1.140 butir obat daftar G. Polda Kaltim juga sebut Provinsi Kaltim merupakan target pasar narkotika yang banyak masuk dari Malaysia, Riau, Sumatera Utara, dan Surabaya. Dari 10 kabupaten kota, 4 daerah yang menonjol dalam menggunakan narkotika yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Berau. Dari ungkap kasus mulai dari Januari sampai dengan Februari 2026, kita sukses mengungkap sebanyak 163 perkara dengan 202 tersangka. Ini angka yang cukup fantastis teman-teman, mengingat dalam waktu kurang lebih tidak sampai 2 bulan saja, angka perkaranya cukup tinggi dan juga jumlah tersangka juga cukup banyak, mencapai 200 lebih. Ini juga sebagai informasi kepada teman-teman bahwa memang seperti kita ketahui bersama untuk di wilayah Polda Kaltim, kita adalah merupakan kantong peredaran narkoba. Dari Kalimantan Selatan, Saudara, pembangunan Koperasi Merah Putih di Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih jauh dari target. Terkendala lahan, dari 52 titik yang direncanakan, baru 2 kelurahan yang masuk tahap pembangunan. 2 titik kelurahan lokasi pembangunan Koperasi Merah Putih tersebut, yakni Kelurahan Pemurus Luar dan Kelurahan Tanjung Pagar, masing-masing tahapan baru mencapai 17%. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, Edi Jurnaidi bilang, lambatnya pembangunan disebabkan sejumlah kendala di lapangan. Selain kondisi lahan yang didominasi rawa, pemerintah juga harus mencari lahan milik pemerintah yang sesuai dengan kriteria dalam Impres nomor 17 tahun 2025. Akibatnya, proses penentuan lokasi dan pembangunan baru bisa direalisasikan pada Desember tahun lalu. Hal ini membuat target pengoperasian Koperasi Merah Putih yang sebelumnya ditargetkan pada Maret berpotensi mundur dan diperkirakan baru dapat beroperasi pada bulan April. Kita tahu kota Banjarmasin ini adalah kota tua yang sudah berumur 499 tahun. Jadi secara logika, kalau kotanya sudah kota tua, lahan yang luas, besar, itu kebanyakannya sudah menjadi milik masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan, lahan itu adalah lahan yang memang milik pemerintah. Kuota haji reguler Kota Banjarbaru tahun 2026 telah terpenuhi. Sebanyak 183 calon jemaah haji telah melunasi biaya perjalanan dan siap diberangkatkan. 183 calon jemaah haji Banjarbaru diberangkatkan dalam 2 kelompok terbang, yakni 175 orang tergabung dalam kloter BDJ 10, sedangkan 5 jemaah cadangan ditempatkan di kloter BDJ 19 bersama jemaah dari Kabupaten Banjar. Calon haji termuda yang diberangkatkan berusia 19 tahun dari Kecamatan Cempaka, sedangkan yang tertua berusia 83 tahun juga dari Cempaka. Seluruh jemaah dinyatakan istidhah atau mampu secara kesehatan dan telah mengikuti 5 kali manasik terintegrasi, 4 di tingkat kecamatan dan 1 di tingkat kota. Jadi untuk jatah provinsi Kalimantan Selatan itu 5.182. Jadi kalau misalnya ada nanti jemaah karena satu hal, mungkin karena sakit atau sebagainya atau meninggal, itu kan porsi yang di bawahnya naik. Bisa jadi dari Kota Banjarbaru sendiri atau dari kabupaten lain. Jadi untuk yang terbaru ini kami menerima ternyata ada 2 naik lagi. Seorang jemaah asal Banjarbaru Utara, Purbo Wahono yang berusia 81 tahun, merasa bersyukur bisa berangkat setelah menunggu sekitar 15 tahun. Ia menyebut tak ada persiapan khusus selain menjaga kesehatan dan akan berangkat seorang diri. Ya syukur alhamdulillah kepada yang kuasa bahwa saya sudah di ambang umur hampir 100 tahun saya. Ya kurang berapa biji lah. Terima kasih sama Allah. Mudah-mudahan kita juga minta doa. Mudah-mudahan kita bisa tercapai menjadi haji yang Purbo Wahono juga bilang akan melakukan pemeriksaan kesehatan dan menyiapkan obat-obatan untuk memastikan kondisinya tetap prima selama menjalankan ibadah haji. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar ritual naga buka mata rangkaian cap gome jadi perhatian warga. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menanggapi belanja mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah yang jadi sorotan publik. Menurutnya, mobil tersebut dipakai untuk menjaga marwah daerah, serta diperuntukkan kegiatan kepala daerah sekaligus melayani tamu di Jakarta. Belanja mobil dinas seharga 8,5 miliar rupiah per unit, Gubernur Kaltim Rudy Masud langsung klarifikasi. Menurutnya, mobil yang dimaksud merupakan kendaraan yang akan digunakan di Jakarta untuk melayani kepala daerah dan tamu pemerintahan, sekaligus menjaga marwah masyarakat Kaltim. Rudy Masud juga bilang, pembelian mobil sudah sesuai dengan peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 7 tahun 2006. Sedangkan soal harga, dirinya tidak mengikuti lantaran hanya memesan saja. Sampai hari ini, Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta, kenapa di Jakarta? Pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Pengamat kebijakan Universitas Mula Warman, Saiful Bahtiar menilai, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim tersebut sangat kontradiktif dengan penyusunan anggaran dan pendapatan APBD yang turun. Itu memang sesuatu yang dianggap kontradiktif dengan prinsip penyusunan anggaran dan kondisi pendapatan APBD yang hampir seluruh Indonesia saat ini mengalami kontraksi dan penurunan yang signifikan. Nah, saya kira pertama momentumnya yang tidak tepat, yang kedua adalah cara pandang dan prinsip yang digunakan dalam penyusunan APBD itu yang tidak tepat. Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Masud bilang, pembelian mobil dinas akan melihat analisis standar belanja dan akan diperiksa oleh Inspektorat dan BPK, bukan DPRD. DPRD hanya mengikuti saja. Kalau dengan nominal 8,5 miliar masih wajar nggak Pak untuk pembelanjaan satu mobil? Lihat SSH-nya, kan ada SSH ASB-nya, analisis standar belanja. Itu sesuai nggak? Dan itu kan biasanya di Inspektorat. Nah, ada juga nanti dilakukan oleh BPK atau BPKP, bukan di kita. Oh, siap Pak. Kita ini mengikuti aja. Siap. Anggota Komisi 12 DPR RI Syafruddin bilang, pengadaan mobil dinas tersebut tidak menunjukkan kepekaan terhadap situasi krisis atau efisiensi anggaran. Bukan rencana lagi, ini program pemerintah yang udah terrealisasi melakukan pengadaan mobil dinas gubernur yang nilainya fantastis 8,5 miliar. Ya menurut saya ini adalah kebijakan yang kurang elok ya. Sementara itu, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi atau Saksi Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Orin Gwesta Andini, mempertanyakan pada saat pemerintah rapat mengenai anggaran pembelian mobil mencapai 8,5 miliar, mestinya ada batas maksimal. Mungkin bisa dikonkretkan lagi nanti lebih detailnya untuk membaca aturan prosedurnya dia secara lebih pasti seperti apa. Tapi kan yang pasti suatu anggaran itu sebelum dia disahkan, diberlakukan, itu kan pasti akan dinilai itu. Kan dimasukkan kan berapa angkanya, dinilai apakah setuju. Nah persoalannya apakah kemudian ada pengawasan yang sifatnya itu substantif di sana. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Di tengah masih banyak jalan yang rusak di Kalimantan Timur, Gubernur Kaltim menganggarkan kendaraan mobil mewah senilai 8,5 miliar rupiah. Hal ini jadi sorotan, termasuk dari Ketua BEM FISIP Universitas Mula Warman. Polemik pembelian kendaraan dinas Gubernur Kaltim, Rudy Masud senilai 8,5 miliar rupiah terus mendapat kritikan publik. Hal itu karena masih banyak jalan yang rusak. Justru angka fantastis pembelian mobil disetujui baik oleh eksekutif, yakni Pemprov Kaltim dan Legislatif DPRD Kaltim. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM FISIP Universitas Mula Warman, Rosa Trihramawati Bahri bilang, kebijakan membeli mobil di tengah masih banyak kebutuhan dasar seperti jalan yang harus diperbaiki dinilai bobrok. Mestinya gubernur lebih banyak memperbaiki jalan masyarakat, bukan malah justru mengupgrade kendaraan dinas yang mewah. Justru yang seharusnya hari ini disoroti adalah ketika hari ini keresahan masyarakat Kalimantan Timur adalah jalan yang rusak dan seharusnya yang diperbaiki adalah jalannya, bukan hari ini bagaimana cara mobilisasi atau melewati medan tersebut harus mengupgrade ke mobil senilai 8,5 M. Ketika disoroti 8,5 M, kita lihat itu adalah bentuk uang yang sangat banyak ya, bisa dialokasikan hari ini mungkin jalan yang cukup banyak rusak, itu bagi saya dengan 8,5 M bisa diperbaiki.
Mahasiswa berharap pemerintah lebih baik dalam pengelolaan anggaran di tengah efisiensi anggaran. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu saudara, usai jadi sorotan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mengembalikan mobil dinas mewah Gubernur Kaltim senilai 8,5 miliar rupiah ke penyedia barang. Gubernur Kaltim pun minta maaf ke publik. Usai mendapat kritikan terkait pengadaan mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar rupiah per unit, Gubernur Kaltim Rudi Masud meminta maaf dan kini pemerintah provinsi mengembalikan ke penyedia barang oleh CV Apisera Samarinda yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengembalian sudah diusahakan sejak 27 Februari dari kedua belah pihak. Baik pemerintah dan penyedia mobil tidak keberatan jika mobil yang sudah dibeli dikembalikan. Usai disetujui untuk pengembalian, pihak penyedia jasa nantinya akan mengembalikan uang 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Pak, ingin Pak soal mobil yang sudah dikembalikan Pak. Ya Pak. Teknisnya sama Pak Faisal. Sedikit Pak Faisal Pak ya. Sedikit aja Pak. Sedikit aja Pak. Mulai di atas. Pak 2 menit Pak. 2 menit Pak. Informasinya kan Pak, mobilnya di Jakarta. Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak. Faisal, ada orang di atas. Oke, siap Pak. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Sejak Jumat kemarin memang kami intens rapat secara aturan berdasarkan advis ya, saran dari Biro Badjas memang memungkinkan mekanisme itu dengan catatan memang kedua belah pihak memang berkenan, artinya penyedianya juga bersedia. Sehingga Pak Gubernur setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Menurut Faisal, saat ini unit mobil dinas tersebut masih berada di kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita ke berita lainnya, saudara. Sebanyak 49 replika naga mengikuti prosesi buka mata di Kelenteng Kuantibio, Jalan Diponegoro, Pontianak pada Minggu pagi. Kegiatan ini jadi perhatian warga, termasuk wisatawan luar Kalbar. Sejak jam 6 pagi, satu persatu replika naga berbaris untuk mengikuti prosesi buka mata di Kelenteng Kuantibio, Jalan Diponegoro, Pontianak. Ritual ini jadi perhatian warga, termasuk wisatawan dari luar Pulau Kalimantan. Tahun depan boleh datang ke sini, boleh lihat betul-betul kalau kita kan saksi mata seperti ini, kita tahu bahwa di Kalimantan masih begitu hebat tentang naga. Usai melaksanakan buka mata, naga-naga ini juga memberikan penghormatan kepada para tamu di panggung utama. Selanjutnya seluruh naga dilepas untuk mengunjungi rumah donatur. Hari ini seluruh naga yang ada di Cap Gomeh, yaitu sebanyak 49 ekor, akan hadir di sini memberikan penghormatan di panggung Ponegoro. 49 naga dijadwalkan melaksanakan parade naga bersinar pada Selasa malam 3 Maret. Sedangkan pada tanggal 4 Maret, Festival Cap Gomeh akan ditutup dengan prosesi bakar naga atau mengantarkan roh naga kembali ke langit. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai ritual buka mata, 49 replika naga siap tampil memukau memeriahkan Festival Cap Gomeh tahun 2026 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Festival dipusatkan di sepanjang Jalan Gajah Mada usai ibadah sholat tarawih. Berbagai persiapan telah dilakukan oleh warga Tionghoa untuk menyambut dan memeriahkan Festival Cap Gomeh pada 3 Maret 2026 yang akan dipusatkan di Jalan Gajah Mada, Pontianak. Momentum naga buka mata jadi salah satu rangkaian yang ditunggu-tunggu masyarakat setiap tahunnya.
Salah satunya Stefani, warga Pontianak yang sejak jam 6 pagi sudah menyaksikan ritual dan ikut rebutan jenggot naga agar mendapat keberuntungan. Mau melihat Cap Gome malam ini, hari ini, untuk merayakan tradisi kita tiap tahun sebagai orang Tionghoa. Saya di sini dari jam 6 pagi udah melihat naga, atraksi naga. Ketua Panitia Cap Gome Kota Pontianak Hendri Pangestulim bilang, ini merupakan sejarah baru di Kota Pontianak karena Cap Gome dan Ramadan menyatu dalam satu momentum, menjadi simbol toleransi dan harmoni yang indah. Arakan naga akan dimulai pukul 21 atau jam 9 Selasa malam hingga selesai pada jam 2 dini hari, dengan rute mulai dari depan Hotel Avara menuju Jalan Karya Budi hingga ke depan Hotel Haris sebagai panggung utama. Saya rasa ini adalah sejarah 49 naga ya yang beratraksi di Kota Pontianak. Karena jam 2 ini kita selesai sehingga saudara-saudara kita yang melaksanakan sahur lebih nyaman sehingga tidak terganggu. Untuk mendukung kelancaran acara, polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan dan Satpol PP akan melakukan pengamanan dan penertiban secara ketat, baik terkait lalu lintas, parkir hingga jalannya festival. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Jangan kemana-mana, kami akan kembali dengan informasi seputar patroli Satpol PP jaga ketertiban Ramadan. Tetaplah bersama saya, Melia Tacung dalam Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, atraksi naga akan menghiasi jalan utama Kota Pontianak dengan puncaknya pada 3 Maret saat perayaan Cap Gome. Para peserta mulai bersiap mengikuti pawai tersebut. Usai mengikuti ritual buka mata, saat ini naga dan barongsai berkeliling ke sejumlah titik. Selain berkeliling, naga dan barongsai tersebut juga siap melakukan atraksi naga bersinar pada puncak perayaan Cap Gome Selasa malam 3 Maret. Koordinator permainan naga, Wensen mengaku sudah siap tampil pada festival naga bersinar. Ini pas hari H ya, pas Cap Gome besok. Itu kita start dari jam 9 malam. Sampai jam 2, rencana dari panitia. Untuk penampilan apa yang udah disiapkan nih Bang? Penampilan yang pasti dari lighting lampu, lalu parade-parade yang kita udah siapin. Tinggal kita siap eksekusi pas hari H aja. Sementara itu, jelang puncak perayaan Cap Gome 2026, Tatung di Kota Singkawang, Kalimantan Barat melaksanakan ritual cuci jalan. Ritual ini dilakukan dengan menyinggahi sejumlah kelenteng. Sejak Senin pagi, sejumlah tatung mengitari Kota Singkawang. Mereka melakukan ritual cuci jalan yang dilaksanakan pada hari ke-14 penanggalan Tahun Baru Imlek. Harapannya agar memberikan kemakmuran dan menjauhkan malapetaka dari Kota Singkawang. Salah satu tokoh nasional yang sempat melihat ritual di Kelenteng Tridharma Bumi Raya adalah Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono beserta keluarga didampingi Wali Kota Singkawang. Warga dan pengunjung dari luar kota lainnya antusias menyaksikan agenda tahunan ini. Ya, memang untuk itu Cap Gomean. Kita rencananya bakal udah pulang. Di sini ada Cap Gome nggak sih Kak? Ada, tapi nggak semeriah di sini sih. Sini memang luar biasa sekali. Udah berapa kali ke Singkawang untuk Cap Gome? Aduh, aku udah lama banget kayak kesini. Ini pas ada waktu kosong, cepet-cepet datang ke sini. Saya memang ke Singkawang untuk melihat acara Cap Gome. 3 hari, dari kemarin saya udah di sini. Kok acara Cap Gome di Singkawang itu lebih meriah sih. Memang pusatnya di sini, kota toleransi nomor 1. Sementara untuk Selasa 3 Maret akan digelar parade tatung di Festival Imlek dan Cap Gome. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Pada momen perayaan Cap Gome tahun 2026 ini, pemerintah Kota Singkawang targetkan jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara mencapai 1 juta kunjungan.
Festival Imlek dan Cap Gome Kota Singkawang dibuka sejak 17 Februari dan berlangsung selama 18 hari dengan puncak festival pada 3 Maret yang merupakan Pawai Tatung. Dari data Pemkot Singkawang, 3 tahun berturut-turut sebelumnya terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2023 tercatat 606.000 kunjungan selama pelaksanaan festival. Tahun 2024 sekitar 300.000 kunjungan dan pada tahun 2025 lebih dari 700.000 kunjungan. Tahun 2026 ini Singkawang targetkan 1 juta kunjungan. Mudah-mudahan bisa mencapai di atas 1 juta. Ya, karena kita lihat dari 2023 ke 2025 itu naiknya 100 lebih orang. Hanya 2024 karena ada Pilpres ya masih ada 300.000. Artinya ini adalah potensi yang sangat menarik untuk orang datang ke Kota Singkawang. Festival Imlek dan Cap Gome tahun ini diramaikan 727 peserta. Nggak ada penambah lagi, itu total semuanya ada 727 peserta dengan rincian. Tatung dengan tanduk ada 523 peserta, tatung tanpa tanduk ada 108 peserta. Selain atraksi tatung, akan ada pula beragam atraksi budaya lainnya. Novisa Putra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Satuan Polisi Pamung Praja Kota Banjarmasin menggelar patroli pengawasan secara masif. Selain menyasar kerumunan warga yang berpotensi mengganggu kenyamanan, petugas juga melakukan pengecekan terhadap sejumlah tempat hiburan malam. Memasuki pekan pertama Ramadan, personel Satpol PP Kota Banjarmasin terus bergerak menyisir sejumlah titik rawan gangguan ketertiban. Dalam patroli rutin pada Sabtu malam 28 Februari, petugas mendapati sejumlah kerumunan warga di kawasan Siring Jalan Pasar Pagi yang terindikasi mengganggu kenyamanan warga sekitar. Petugas kemudian memberikan imbauan dan membubarkan kerumunan tersebut secara persuasif. Pengawasan kemudian dilanjutkan ke sepanjang Jalan Pangeran Antasari dan Jalan Ahmad Yani guna memantau aktivitas tempat hiburan malam atau THM. Dari hasil pantauan, sebagian besar pengusaha THM mulai dari rumah bernyanyi, diskotek, hingga rumah makan telah mematuhi aturan dengan tidak beroperasi maupun tidak menjual minuman beralkohol selama Ramadan. Beberapa tempat yang terindikasi berjualan minuman beralkohol dan ini memang dilarang selama bulan Ramadan. Dan ini kita lakukan sejak malam pertama sampai dengan sekarang. Alhamdulillah secara umum para pengusaha, pemilik rumah makan, pemilik restoran ataupun yang segala macamnya THM tadi, biliar, diskotik, karaoke maupun pub itu rata-rata tutup semua. Tak hanya menyasar THM, petugas juga memberikan teguran kepada sejumlah pedagang kaki lima atau PKL yang nekat berjualan di atas bahu jalan. Para pedagang diminta berpindah ke lokasi yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan kemacetan dan menjaga estetika kota selama bulan suci. Patroli serupa juga akan terus ditingkatkan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri guna memastikan kondusivitas Kota Banjarmasin tetap terjaga bagi warga yang sedang menjalankan ibadah. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Berbuka puasa dengan 88 menu khas Thailand. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, ada kue tradisional yang kerap diburu warga selama bulan suci Ramadan. Panganan bernama kue bingke yang sudah bertahan sejak 20 tahun ini dibuat dengan perpaduan unik dan berbeda lewat varian gurih rasa kelapa muda. Bagaimana proses pembuatannya? Berikut liputannya. Saudara, hari ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung proses pembuatan kue tradisional bingke. Nah, tempat saya berdiri saat ini adalah rumah produksi yang akan membuat bingke tersebut. Uniknya di tempat ini, rasa yang dibuat lebih
bervarian, yang salah satunya yang menjadi favorit masyarakat adalah rasa bingke kelapa muda. Nah, bagaimana saudara proses pembuatannya? Mari ikuti saya. Beginilah bentuk dan rupa kue bingke kelapa muda yang dibuat di rumah produksi Ratna M. Nur di Desa Pal 9, Kabupaten Kuburaya. Tak jauh berbeda dengan kue serupa lainnya, bingke di sini lebih menonjolkan rasa manis gurih dan segar kelapa yang merupakan komoditas tumbuhan di kawasan ini. Sejak subuh hari, para pekerja sudah mulai sibuk menyiapkan bahan yang diperlukan. Tidak ketinggalan komposisi utama adonan yakni kelapa yang harus dipisahkan antara air dan isinya terlebih dahulu. Proses kemudian berlanjut dengan mencampur semua bahan seperti tepung terigu dan gula. Selanjutnya, adonan tersebut dipanggang menggunakan cetakan berbahan besi berbentuk bunga. Ratna, pemilik usaha, menjelaskan proses memanjat buah dari pohon hingga menjadi kue bingke memerlukan waktu hampir 2 jam. Dibantu 4 pekerja dalam 1 hari selama Ramadan, Ratna mampu menghasilkan 250 cetak bingke. Usaha membuat kue bingke ini sudah dilakoni Ratna hampir 20 tahun terakhir. Dari awal saya jualan memang saya coba buat bingke kelapa memang. Cuman kan dulunya cuman bulan puasa. Kalau bulan puasa kita jual bingke kelapa, kalau hari-hari lain enggak. Tapi dalam waktu jalannya kan, jadi kita cobalah kalau ada pesanan kita buat. Jadi kalau ada waktu-waktu luang, hari-hari biasa pun kita buat. Satu di antara pembeli, Suhada, mengaku selama bulan suci Ramadan, kue bingke selalu menjadi buruan takjil. Bahkan panganan dengan rasa kelapa muda ini sudah menjadi menu berbuka favorit bersama keluarga. Kalau bingke kelapa ini ciri khas sih, rasanya ada gurihnya, ada rasa kelapanya. Kalau kita makan tuh dia garing-garing gitu. Beda dengan bingke yang lain seperti susu, keju gitu, Bang. Setiap kayak menu wajib lah kalau bingke nih kalau di bulan Ramadan. Di hari biasa selain Ramadan, rumah produksi ini hanya melayani pembuatan bingke lewat pesanan. Tidak hanya varian kelapa muda, di tempat ini juga menjual bingke dengan rasa susu maupun keju. Di lokasi penitipan serta pasar juada selama Ramadan, 1 cetak kue dijual Rp15.000. Sementara jika datang memesan ke tempat pembuatannya langsung sebesar Rp13.000. Saudara, begitulah proses pembuatan bingke kelapa muda yang ada di rumah produksi ini. Jika Anda tertarik bisa langsung datang ke Pasar Juada atau ke rumah produksi ini. Dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, Dian Setiawan, Bagus Wahanda, Kompas TV. Makanan khas Thailand dengan 88 menu otentik menjadi sajian pilihan berbuka puasa di Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya santapan yang kaya akan rempah, tempat yang ditawarkan juga bernuansa rumahan yang hangat dan elegan. Pontianak tak hanya populer dengan julukan kota 1000 warung kopi, tapi juga surga beragam khas kuliner, mulai dari kuliner tradisional, kuliner Nusantara, hingga kuliner khas luar negeri. Salah satunya kuliner khas negeri Gajah Putih yang bisa didapatkan di Srabuathai, salah satu tempat makanan khas Thailand yang berada di lokasi tersembunyi, Jalan Urai Bawadi. Tempat ini dapat menjadi pilihan tempat berbuka puasa dengan cita rasa dan nuansa berbeda. Dengan konsep unik, pelayan yang mengenakan busana tradisional Thailand, meja yang ditata dengan lilin dan napkin, menjadikan suasana bersantap terasa seperti di lingkungan kerajaan Thailand. Tempat ini juga menyajikan 88 menu otentik khas Thailand, seperti ayam goreng pandan yang harum, som tam yang segar, serta hidangan seafood seperti Thai lemon steam fish, udang wangkang, steam lemon atau soya, kaki sapi rempah khas, serta tom yum kuah asam pedas yang menjadi favorit. Tak hanya teknik memasak, bumbu utama juga didatangkan langsung dari Thailand, sedangkan seafood menggunakan hasil segar dari lokal. Tempatnya tuh unik, makannya tuh enak-enak, kemudian tuh masuk ke dalam gang kecil ya, itu yang jadi menarik tuh buat datang ke sini. Dan harganya tuh masuk akal dan ramah di kantong. Ayam goreng pandan, tom yumnya itu yang paling the best di sini, dan menu-menu yang lainnya, dan som tam juga enak di sini. Direktur Srabuathai, Janur, bilang, menu andalan yang hampir selalu dipesan adalah tom yum dengan racikan 13 jenis rempah. Pasti akan dipesan oleh tamu apabila datang ke Srabuathai. Yang pertama tom yum.
Nah, tom yum kita itu memang asli. Itu di tom yum itu kita ada 13 jenis rempah yang kita masukin. Dan itu semuanya asli dari Thailand, tidak ada yang kita campur. Yang kedua kita ada lemon steam tadi, ada Thai lemon steam ikan. Nah, ikannya dari sini memang, tapi bumbunya kita dari Thailand. Nah, yang ketiga juga yang pasti orang pesan, yang sering orang datang sini pesan, yang udang wangkang kita steam lemon juga bisa atau steam soya juga bisa. Pengelola restoran memastikan keaslian rasa tetap terjaga. Meski tanpa menggunakan tambahan MSG, namun bahan makanan yang disajikan halal, higienis, dan berkualitas. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi menarik selanjutnya, Saudara. Di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berdiri sebuah masjid tua bernama Jamiatul Khair yang sudah berusia sekitar 120 tahun. Selain dibangun di tepian sungai, masjid ini juga menjadi saksi sejarah perkembangan peradaban Islam di Kabupaten Mempawah. Saudara, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung salah satu masjid tua di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid bernama Jamiatul Khair ini berdiri sejak tahun 1906 atau sudah berusia sekitar 120 tahun. Selain berdiri di tepi sungai, masjid ini juga menjadi saksi perkembangan sejarah Kerajaan Mempawah. Nah, bagaimana saudara kondisinya saat ini? Mari kita lihat bersama. Beginilah kondisi salah satu masjid tua di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid bernama Jamiatul Khair ini masih berdiri kokoh di Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1906 atau kini berusia sekitar 120 tahun. Berdasarkan jejak sejarah, masjid ini didirikan oleh Panembahan Kerajaan Mempawah saat itu, yakni Gusti Muhammad Taufik Akamadin. Tempat ini merupakan lokasi ketiga pembangunan yang sebelumnya sempat di dekat kawasan keraton. Tepian sungai dipilih karena kala itu Sungai Mempawah masih menjadi jalur transportasi utama sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Masjid ini jugalah tempat para ulama untuk menempa ilmu dan menyebarkan agama Islam di Kabupaten Mempawah ini. Mungkin hubungannya terlalu jauh di pinggir sungai. Zaman dulu kan hubungan tuh tidak ada mobil, tidak ada kendaraan motor, jadi yang ada tuh pakai perahu. Masjid Jamiatul Khair sudah masuk dalam daftar cagar budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga proses pemeliharaan dan perehapan tetap mempertahankan bentuk asal sesuai kesan estetikanya, baik dari lantai, jendela, pintu, dinding, atap sirap, dan bahan fondasi yang seluruhnya masih dijaga menggunakan kayu ulin atau belian. Itu kan cagar budaya, jadi kita nggak bisa merubah mau kita mewahkan itu, bisa kan cagar budaya termasuk udah cagar budaya, sehingga kita nggak bisa merubah bentuknya. Nah, paling kita merenovasi kemudian mengecat aja. Masjid Jamiatul Khair memiliki luas bangunan sekitar 18 kali 18 meter. Satu di antara sudut yang kerap menarik minat wisatawan untuk berkunjung adalah keberadaan 4 tiang pilar utama penyangga kubah yang terdapat di tengah masjid. Selama bulan suci Ramadan, masjid dengan kapasitas mencapai hampir 500 jemaah ini juga masih ramai dikunjungi warga sekitar. Sejak berdiri, bangunan tambahan baru yang dibuat hanya berupa ruang pendopo yang sengaja dirancang menghadap ke Sungai Mempawah. Saudara, selama bulan suci Ramadan, Masjid Jamiatul Khair ini juga menggelar acara buka puasa bersama masyarakat sekitar. Diketahui pula masjid bersejarah ini juga sudah masuk dalam daftar cagar budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah Anda ingin melakukan wisata religi di masjid ini? Dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Dion Setiawan, Bagus Suhanda, Kompas TV. Jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, bagi Anda yang tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi pada hari ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda.
Massa berkumpul di halaman Mapolres Sintang pada Sabtu sore 28 Februari. Kedatangan mereka dipicu penangkapan 3 rekan mereka yang merupakan pekerja tambang emas diduga ilegal. Massa mendesak ketiganya segera dibebaskan. Situasi sempat memanas dan terjadi adu argumen antara massa dan polisi yang berjaga. Sejumlah fasilitas di area Mapolres alami kerusakan termasuk pagar. Massa juga sempat menutup akses jalan menuju kantor polisi. Untuk meredakan ketegangan, Bupati Sintang turun langsung berdialog dengan perwakilan massa. Pertemuan yang melibatkan tokoh masyarakat dan polisi menghasilkan kesepakatan. 3 warga yang ditangkap dilepaskan dengan syarat tidak mengulangi kegiatan penambangan tanpa izin. Untuk saat ini teman-teman yang tadi diamankan 3 orang tidak kami tahan dan kami pulangkan, tetapi dengan catatan tidak melakukan penambangan emas lagi tanpa izin. Ya. Juga nanti kami akan memanggil beberapa orang yang tokoh-tokoh masyarakat dan ya orang-orang yang terkait, pihak yang terkait untuk membuat pernyataan. Usai pembebasan tersebut, massa membubarkan diri. Polisi mengimbau masyarakat tidak lagi melakukan aktivitas penambangan emas tanpa izin di wilayah Sintang. Tim Liputan Kompas TV, Sintang, Kalimantan Barat. Usai mendapat kritikan terkait pengadaan mobil dinas mewah seharga 8,5 miliar rupiah per unit, Gubernur Kaltim Rudy Masud meminta maaf dan kini pemerintah provinsi mengembalikan ke penyedia barang oleh CV Apicera Samarinda yang ditunjuk langsung untuk pembelian. Pengembalian sudah diusahakan sejak 27 Februari dari kedua belah pihak. Baik pemerintah dan penyedia mobil tidak keberatan jika mobil yang sudah dibeli dikembalikan. Usai disetujui untuk pengembalian, pihak penyedia jasa nantinya akan mengembalikan uang 8,5 miliar rupiah ke kas daerah. Pak, ingin Pak soal mobil yang sudah dikembalikan Pak. Ya Pak. Teknisnya sama Pak Faisal. Pak Faisal Pak ya. Sedikit aja Pak. Di atas. Pak 2 menit Pak. 2 menit Pak. Informasinya kan Pak, mobilnya di Jakarta. Pengembaliannya Pak. Pajaknya masuk ke Jakarta juga Pak. Faisal, ada orang di atas. Oke siap Pak. Kami ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memutuskan untuk membatalkan mobil dinas gubernur yang sebelumnya direncanakan. Keputusan ini kami ambil setelah mendengar dan mempertimbangkan secara serius aspirasi serta masukan positif masyarakat Kalimantan Timur. Kami menegaskan keputusan ini insya Allah tidak akan mengganggu kinerja kerja pemerintahan. Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan optimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat. Sejak Jumat kemarin memang kami intens rapat secara aturan berdasarkan advis ya, saran dari Biro Barjas memang memungkinkan mekanisme itu dengan catatan memang kedua belah pihak memang berkenan, artinya penyedianya juga bersedia. Sehingga Pak Gubernur setelah memperhatikan aspirasi masyarakat, tokoh-tokoh, kemudian mahasiswa dan seluruh komponen masyarakat ya, akhirnya Pak Gubernur mengambil keputusan untuk mengembalikan mobil itu. Menurut Faisal, saat ini unit mobil dinas tersebut masih berada di kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Rijal Mustafa, Jasmine Japar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sejak Senin pagi, sejumlah tatung mengitari kota Singkawang. Mereka melakukan ritual cuci jalan yang dilaksanakan pada hari ke-14 penanggalan Tahun Baru Imlek. Harapannya agar memberikan kemakmuran dan menjauhkan malapetaka dari kota Singkawang. Salah satu tokoh nasional yang sempat melihat ritual di Kelenteng Tridharma Bumi Raya adalah Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono beserta keluarga didampingi Wali Kota Singkawang. Warga dan pengunjung dari luar kota lainnya antusias menyaksikan agenda tahunan ini. Ya, memang untuk itu cembomean. Kita rencananya pengambil udah pulang. Di sini ada cembome tidak sih Kak? Ada, tapi nggak semeriah di sini sih. Sini memang luar biasa sekali. Udah berapa kali ke Singkawang untuk cembome? Aduh, aku udah lama banget nggak kesini. Ini pas ada waktu kosong, cepet-cepet datang ke sini. Saya memang ke Singkawang untuk melihat acara Cap Kome. 3 hari, dari kemarin saya udah di sini. Acara Cap Kome di Singkawang itu lebih meriah sih.
Memang pusatnya di sini, kota toleransi nomor 1. Sementara untuk Selasa 3 Maret akan digelar parade tatung di Festival Imlek dan Cap Gomeh. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Saudara, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung salah satu masjid tua di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid bernama Jamiatul Khair ini berdiri sejak tahun 1906 atau sudah berusia sekitar 120 tahun. Selain berdiri di tepi sungai, masjid ini juga menjadi saksi perkembangan sejarah Kerajaan Mempawah. Nah, bagaimana saudara kondisinya saat ini? Mari kita lihat bersama. Beginilah kondisi salah satu masjid tua di Provinsi Kalimantan Barat. Masjid bernama Jamiatul Khair ini masih berdiri kokoh di Kelurahan Pulau Pedalaman, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah. Masjid ini sudah ada sejak tahun 1906 atau kini berusia sekitar 120 tahun. Berdasarkan jejak sejarah, masjid ini didirikan oleh Panembahan Kerajaan Mempawah saat itu, yakni Gusti Muhammad Taufik Akamadin. Tempat ini merupakan lokasi ketiga pembangunan yang sebelumnya sempat di dekat kawasan keraton. Tepian sungai dipilih karena kala itu Sungai Mempawah masih menjadi jalur transportasi utama sehingga lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Masjid ini jugalah tempat para ulama untuk menempa ilmu dan menyebarkan agama Islam di Kabupaten Mempawah ini. Mungkin hubungannya terlalu jauh di pinggir sungai. Zaman dulu kan hubungan tuh tidak ada mobil, tidak ada kendaraan motor, jadi yang ada tuh pakai perahu. Masjid Jamiatul Khair sudah masuk dalam daftar cagar budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, sehingga proses pemeliharaan dan perehapan tetap mempertahankan bentuk asal sesuai kesan estetikanya, baik dari lantai, jendela, pintu, dinding, atap sirap, dan bahan pondasi yang seluruhnya masih dijaga menggunakan kayu ulin atau belian. Itu kan cagar budaya, jadi kita nggak bisa merubah mau kita mewahkan itu, bisa karena cagar budaya termasuk udah cagar budaya, sehingga kita nggak bisa merubah bentuknya. Nah, paling kita merenovasi kemudian mengecat aja. Masjid Jamiatul Khair memiliki luas bangunan sekitar 18 x 18 meter. Satu di antara sudut yang kerap menarik minat wisatawan untuk berkunjung adalah keberadaan 4 tiang pilar utama penyangga kubah yang terdapat di tengah masjid. Selama bulan suci Ramadan, masjid dengan kapasitas mencapai hampir 500 jemaah ini juga masih ramai dikunjungi warga sekitar. Sejak berdiri, bangunan tambahan baru yang dibuat hanya berupa ruang pendopo yang sengaja dirancang menghadap ke Sungai Mempawah. Saudara, selama bulan suci Ramadan, Masjid Jamiatul Khair ini juga menggelar acara buka puasa bersama masyarakat sekitar. Diketahui pula masjid bersejarah ini juga sudah masuk dalam daftar cagar budaya Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana? Apakah Anda ingin melakukan wisata religi di masjid ini? Dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Dion Setiawan, Bagus Suhanda, Kompas TV. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung, mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.